Shalom anakku yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah video tutorial untuk mengerjakan soal yang telah kamu pilih. Ingat ya, ini tutorial, bukan untuk kamu kopas atau kamu tulis lagi di bukumu. Ingat, ini tutorial. Ingat-ingat itu ya, karena Miss Ramsa kemarin itu sedih saat yang Miss Ramsa kerjakan ini malah kamu tulis lagi di bukumu. Ingat, ini tutorial, bukan yang harus kamu kerjakan, bukanlah yang harus kamu tulis. Justru yang kamu tulis itu soal yang sudah kamu tulis itu, ini tutorialnya, cara mengerjakannya itu yang ini. Paham ya, caranya mengerjakan ini. Angka-angkanya beda, bukan sama dengan soalmu. Pahami itu. Oke. Nah, sekarang mari kita perhatikan baik-baik bagaimana cara mengerjakannya. Ingat ya, ini video tutorial. Kasusnya atau soal yang sudah kamu tulis tadi pasti beda dengan ini. Jangan sampai kamu menulis ini lagi di bukumu. Ini video tutorial. Ingat itu. Yuk, perhatikan baik-baik cara mengerjakannya sekarang ya. Suatu fungsi ditentukan rumus fx yaitu ax plus b. Nah, kamu diminta ax plus b ini adalah rumus fungsi. Jika f-3 hasilnya adalah min 1, f1 hasilnya adalah 7, tentukanlah A dan B. A dan B yang ada di sini itu berapa? Nah, itu ya pertanyaannya. Nah, untuk tahu mengerjakannya, kita harus berdasar. Kamu tulis dulu aja dulu. Oh, rumus fungsi itu selalu bentuknya fx sama dengan ax plus b ya. Nah, sekarang masukkan yang diketahui nih, f-3. Nah, ketika kamu menulis f-3 ini, berarti min 3 ini siapa sih? Oh, min 3 ini adalah x-nya. Ingat ya, berarti a, x-nya ini adalah min 3. Ditambah b. B-nya ini berapa ya? Nggak tahu. Kamu tulis saja dulu b. Paham ya? Nah, min 1 ini apa, Mr. Ramsal? Min 1 itu adalah hasilnya dari f-3. Jadi kamu tulis saja di sini min 1 gitu ya. Maaf. Nah, berikutnya yang diketahui lagi adalah f1 sama dengan 7. Tulis f1 sama dengan, nah, 1 ini menggantikan x. Berarti yang di sini A dalam kurung X-nya diganti 1 ditambah B sama dengan 7. Paham ya? Oke, kalau sudah paham dengan yang ada di sebelah sini, sekarang kamu kalikan A kali min 3. Berarti hasilnya adalah min 3A plus B. Tulis saja plus B. Sama dengan min 1. Tulis min 1. Di sini A kali 1 ya 1A ditambah B sama dengan 7 ya. Sampai sini ngerti ya? Kenapa kok ada min 3, kenapa kok ada min 1, kenapa kok ada 1A, kenapa kok ada 7. Pahami dari atasnya ini. Oke. Nah, sekarang ini namanya adalah metode eliminasi. Ingat-ingat. Eliminasi ya. Eliminasi ini adalah menghilangkan salah satu. Ya, mengeliminasi lah. Menghilangkan ini ada syaratnya. Syaratnya ini adalah angka dan variabelnya harus sama. Angka dan variabelnya harus sama. Nah, kalau kita mau menghilangkan A, apakah bisa menghilangkan variabel A? Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena angka di depannya ini masih belum sama. Paham ya? Beda dengan B. Di atas ini kan B kan angkanya sebenarnya 1 ya. Kalau kosong ini kan dianggap 1. Nah, sama ini ternyata. Nah, inilah yang boleh dieliminasi. Jadi pasti nanti yang dieliminasi itu adalah yang B. Paham ya? Dieliminasi itu diapakan? Misalnya dikurangi atau dihilangkan. Nah, perhatikan ini. Ini yang sering sekali keliru ya. Jadi jangan sampai ini keliru. Min 3A itu kan yang di atas ya. Min 3A misal satu di sini ya, min 3A. Terus diapakan? Oh, dikurang.
tulis dikurang. Di bawahnya ini adalah 1A. Nah, min 3A min 1A berarti adalah betul min 4A. Jangan sampai positif ya. Ingat, iblis atau hutangnya 3, apel, iblis lagi atau minus ya, berarti dikurang minus lagi 1, hutang lagi 1, berarti ada artinya ya hutangnya adalah 4. Ingat-ingat itu. Nah, begitu pun juga dengan ini. Ya, ini kan sudah habis, sudah hilang ya. Jadi nggak usah dianggap, langsung aja sama dengan min 1 dikurangi 7. Min 1 dikurangi 7. Hasilnya adalah betul, min 8. Ingat, jangan sampai positif. Keliru kalau kamu positif. Karena ini kurang 1, hutang 1, hutang 7. Berarti min 8. Pahami ya? Nah, dengan begini kita bisa tahu menentukan A. Awas, menentukan A ini min 4A, berarti min 4 kali A, berarti min 4-nya kalau pindah ke ruas kanan, itu artinya pinter, dibagi, berarti min 8 per min 4. Min bagi min, nah ini baru boleh, hasilnya positif ya. 8 bagi 2, 8 bagi 4, hasilnya adalah 2. Oh, berarti A-nya ini adalah 2. Sampai sini ngerti ya? A-nya ini adalah 2. Nah, kalau sudah tahu A-nya 2, sekarang kita gunakan metode yang namanya substitusi. Apa anak? Substitusi, pinter. Nah, substitusi ini apa misal? Substitusi ini adalah menggantikan. Ingat-ingat ya, kalau eliminasi tadi menghilangkan. Nah, sekarang kita adalah menggantikan. Ingat-ingat itu. Beda. Nah, menggantikan siapa misal? Ya, menggantikan yang diketahui ini. Kalau A-nya ini adalah 2, berarti B-nya berapa? Nah, caranya mengerjakannya gimana misal? Aku bingung. Nah, jangan bingung. Ambil aja salah satu di sini. Salah satu fungsi yang ada di sini ya. Ingat, pakai soalmu sendiri. Jangan pakai yang ada di Miss Ramsal ini. Beda nanti hasilnya ya. Mau pakai yang atas ini ataupun yang bawah di sini, itu sama aja. Oke, contoh Miss Ramsal ngambil yang bawah ya. A1 gitu ya. Nah, A-nya ini kan sudah tahu toh. A-nya ini sebenarnya berapa? Oh, 2. Berarti A-nya ini diganti dengan 2. Itu substitusi. Berarti A-nya ini misalnya ganti 2. Ini kenapa kok misalnya satu di sini kan nggak cukup ya di sini ya. A-nya diganti 2. 2 dari mana Mister Ramsal? Dari eliminasi. Oke, jadi kalau kamu nggak ngerjakan eliminasi, kamu pasti bingung nantinya. A-nya ini 2 dari eliminasi ya. Terus dikali 1. Dari mana 1 Mister Ramsal? Dari rumus fungsi di sini. Oke. Ditambah dengan siapa? Oh, ditambah dengan B. Ditambah B sama dengan berapa ya tadi ya? Oh, 7. Tulis 7. 2 kali 1, 2. Ditambah B sama dengan 7. Nah, berarti B-nya berapa? Ingat, aduh gak cukup lagi kan. Misal ingat ya bahwa 2 kalau pindah ke ruas kanan, berarti itu artinya dikurangi. Berarti ini kan yang ruas kanan ini kan tetap dengan 7 ya. Dia kan nggak pindah-pindah ya. Misalnya saya tulis 7 dikurangi 2. 7 kurangi 2 adalah pintar 5. Nah, berarti nilai A itu adalah 2. B-nya adalah 5. Sampai sini pahami dulu ya. Nah, sekarang kita mau mencari yaitu rumus fungsi. Bagaimana mencari rumus fungsi, Mr. Amsal? Mudah sekali kok. Kalau sudah dapat A dan B-nya gini enak. Ingat, rumus fungsi tadi kan bentuknya kan AX plus B. Fx sama dengan AX plus B ya. A-nya ini berapa? Oh, A-nya ini adalah 2. Ya udah, A-nya diganti 2. X ditambah B. B-nya berapa? B-nya sudah kamu temukan tadi. 5. Ya udah selesai. Begini aja. Itu cara untuk menentukan pertanyaan yang B, yaitu rumus fungsi. Nah, pertanyaan berikutnya, tentukan
nilai dari F-1 dan F2. F-1 dan F2. F-1. Ingat-ingat ya, F-1. Berarti min 1 ini menggantikan siapa? Menggantikan X. Berarti X ya di sini berubah menjadi min 1. Berarti 2 kali min 1 tambah 5. Berapakah itu? 2 kali min 1 min 2 tambah 5. Berarti jawabannya adalah betul 3 ya. Positif. Ingat, hutang 2, punya uang 5. Berarti artinya aku masih punya uang 3 gitu ya. Nah, F-1 plus F2. Cari dulu F2-nya. F2. F2 ini 2 menggantikan siapa? 2 menggantikan X. Berarti 2. 2 di depan ini dari mana, Mister? Rumusnya 2. Ya. Dalam kurung 2 ditambah 5. 2 kali 2, 4. 4 tambah 5 adalah 9. Pahami ya? Pahami banget. Nah, tapi apakah ini udah selesai, Mister Ramsal? Belum. Karena yang ditanyakan adalah min 1 plus F2. F-1 itu 3. F2 itu adalah 9. Berarti kamu tinggal jumlahkan. 3 tambah 9 berarti 12. Paham ya? Nah, kita sudah belajar 3 hal ini. Menentukan nilai A dan B. Menentukan rumus fungsi. Ini tadi ya rumus fungsinya ya. 2X plus 5 ini ya. Nah, berikutnya kamu juga sudah menentukan F-1 ditambah F2 hasilnya 12. Oke? Pahami baik-baik kan anakku cara mengerjakannya, dan kerjakanlah soal yang sudah kamu tulis tadi. Ingat, ini tutorial, jangan ditulis lagi. Apalagi di-upload nanti ya. Jangan. Karena ini tutorial. Oke, pahami itu. Terima kasih anak-anakku. Selamat mengerjakan. Kalau sudah selesai kamu bisa up foto yang sudah kamu kerjakan ini dan bisa upload di assignment yang ada di bawah lesson ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.